Bapak Ibu, kira-kira kalau saya bertanya ya pagi hari ini, apa hal yang paling mustahil yang pernah saya dan saudara minta di hadapan Tuhan? Ya, dan apakah itu terjadi? Ya, seberapa banyak di sini coba mungkin Ibu Maria bisa menjawab pertanyaan ini. Kira-kira apa yang paling mustahil yang pernah Ibu Maria minta dan walaupun itu nggak masuk logika tapi Tuhan kerjakan. Ada Ibu Maria, tolong jawab. Ya saya sharing Bu, bukannya kemarin bulan Januari saya tuh rindu kepingin ke luar negeri. Tapi puji Tuhan sampai hari ini saya menangis, Tuhan kok baik. Sehingga bukan saya yang pergi sendiri tapi Tuhan memberikan berkat buat saya. Pada minggu ini saya akan pergi. Yang apa yang saya tujukan itu Tuhan berkati saya. Bulan Februari saya ditelepon sama saudaranya Pak Yosef, apakah kamu bisa cuti? Dia bilang, waduh saya tanya Tuhan dulu, ternyata puji Tuhan saya bisa cuti ya. Ya saya sampai menangis hari ini. Terima kasih Tuhan juga memberikan hadiah buat saya pada bulan Maret ini. Yang mana Tuhan sudah memberikan umur panjang 1 tahun. Tuhan berikan berkat buat saya. Bukan saya sombong enggak ya, tapi oleh kebaikan Tuhan. Biar dalam masalah apapun yang terjadi, tapi Tuhan sungguh-sungguh sangat baik. Sampai hari ini saya kok teringat kebaikan Tuhan itu benar-benar luar biasa ya. Bukan kesombongan saya, tapi oleh satu kebaikan Tuhan. Yang mana banyak pernah menyampaikan Bu Esti ya, dalam perkara-perkara kecil Tuhan sanggup memberikan yang terbaik. Dan dari sini Tuhan sudah memberikan saya berkat-berkat yang luar biasa, yang tak terduga ya. Sekecil pun saya tidak mengeluarkan sama sekali. Ini oleh kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sekian Bu. Amin, puji Tuhan. Nah, kita lihat bahwa ada kalanya yang kita anggap bahwa itu tidak mungkin ya. Bahkan kalau kita melihat kita terpenjara dengan pemikiran kita sendiri. Nggak mungkin. Tetapi bukankah Tuhan selalu menerobos tembok fakta? Yang mustahil, yang tidak mungkin, dia bisa kerjakan dengan caranya. Kenapa Bapak Ibu? Karena firman Tuhan hari ini bicara tentang otoritas yang tak terbatas. Saya lihat bahwa di dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Ini bukan sekedar slogan motivasi ya. Tetapi ini merupakan jangkar kedaulatan Tuhan. Kalau dia punya otoritas, apa sih yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Dia tidak perlu izin kepada badai, dia tidak pernah izin kepada laut, dia tidak pernah izin kepada angin untuk apa? Berhenti. Tetapi sekali dia bicara, semua tunduk. Kenapa? Dia punya otoritas yang tak terbatas. Jadi mungkin selama ini kita terpenjara dengan pikiran-pikiran, dia berhasil kan karena dia punya modal. Mungkin ya kita berkata begini, iya sampai hari ini dia bertahan walaupun dia tidak punya pekerjaan, tetapi di belakangnya dia, kakaknya, orang tuanya kaya. Saya kembali ingatkan kepada kita sekalian bahwa Tuhan dapat melakukan mujizat dengan cara yang ajaib. Kemarin saya khotbah di Bandung. Lihat bagaimana orang Israel itu sudah kepentok ya. Bagaimana mereka istilahnya sudah mentok ya. Tapi kuasa Tuhan mengetuk pintu hati mereka bahwa kamu gak usah takut. Walaupun kamu melihat di belakangmu ini banyak sekali yang ingin menghancurkan, membunuh, membinasakan. Tapi Tuhan punya banyak cara yang lebih jitu dari kekuatan teknologinya Mesir. Bahwa kalau Tuhan mau bertindak, tak terbatas, tak terjangkau oleh pikiran kita. Itu bisa menembus segala apapun yang mungkin kita kadang-kala mengatakan, waduh, kita terpenjara nih. Tetapi pernah kita melihat Paulus dan Silas saat di penjara hanya dengan pujian dan penyembahan. Mereka nggak buat apa-apa loh. Mereka tidak punya koneksi apapun di luar penjara.
Tetapi dengan mereka meluaskan Tuhan bekerja, pintu-pintu penjara pun ya, tirai besi pun bisa ya diselesaikan oleh Tuhan. Makanya saya hanya ingin katakan, firman Tuhan pagi hari ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini bukan sekedar slogan motivasi, tetapi ini jangkar kedaulatan Tuhan, bahwa ketika logika mentok, maka kuasa Tuhan bisa terjadi di sana. Sekali lagi, jangan pernah terjebak dengan penjara kemungkinan ya. Kita hanya percaya sesuatu yang bisa terjadi kalau ada jalannya, kalau ada uangnya ya, kalau ada koneksinya. Namun ya, firman Tuhan hadir pada pagi hari ini untuk merobohkan tembok penjara itu ya. Ingat, poin pertama adalah masalah kita bukan karena kurangnya iman, tapi terlalu logika ya. Sampai-sampai Maria secara logika wajar dong dia berkata begini, bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Ya, ini pertanyaan yang sangat logis. Karena secara biologis ia perawan ya. Secara sosial ia bisa dihukum mati. Tetapi kita melihat masalah kita seringkali bukan tidak percaya Tuhan mampu, tapi kita terlalu sibuk menghitung cara Tuhan bekerja. Firman Tuhan tidak butuh izin dari hukum alam untuk terjadi. Ya, Tuhan tidak bekerja di bawah logika kita. Dia bekerja di atas logika kita. Yang walaupun kita berkata, wes game over, nggak mungkin. Tetapi kita melihat kejadiannya Abraham dan Sarah. Rasa-rasanya secara medis, ya secara medis nggak mungkin. Tetapi kita lihat bahwa sekali Tuhan berbicara, itu bisa terjadi. Karena dia tidak pernah tunduk pada kekuatan medis, kekuatan logika. Dia berhak melakukan segala apa yang dia bisa lakukan dengan caranya, bukan dengan cara medis, bukan dengan cara kita. Jadi pastikan hari ini, poin yang perlu kita pelajari adalah kadangkala di dalam perjalanan kehidupan ini bukan karena masalahnya ya kita kurang iman, tetapi logika lebih berkuasa di dalam hidup kita. Ya. Yang kedua, kita melihat bahwa apa yang Tuhan perkatakan, ingat loh, itu punya kuasa yang hebat. Kalau dalam terjemahan aslinya ya, kalau kita lihat bahwa Tuhan mengatakan sebab tidak ada perkara yang mustahil. Ini saya bilang sesuatu yang mustahil ini bukan cara kerja kita sih. Itu kan cara kerja Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya gini, Allah itu kalau bahasa Yunani menerjemahkan dengan kata theos, yang artinya dia melebihi ilah-ilah yang ada di muka bumi ini. Dan dia melebihi segala logika kita. Bagi pemikiran kita bahwa gak mungkin terjadi, ini masa sukar, mana mungkin usaha kita berhasil, pesaing banyak, kompetitor banyak, mana mungkin saya bisa menghadapi gajah-gajah di sekeliling kita. Tetapi Tuhan ingin ya memberitahu kita dalam logika kita ini bahwa dia saja bisa membelah laut hanya semalam saja. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya ada kontraktor yang bersedia membelah laut, berapa tahun harus mengeringkan itu laut? Coba kita lihat waktu kami pergi ke Cina, wah ada perjalanan di atas laut ya. Itu saja di atas laut sudah memakan waktu bertahun-tahun. Apalagi kalau di bawah laut Bapak Ibu. Dalam semalam, terpikir nggak sih? Bolehlah kalau mungkin membelah laut bisa terjadi. Tapi mengeringkan itu lumpur dan becek untuk tempat jalannya orang Israel, mustahil nggak sih? Masuk akal nggak sih? Dalam semalam-malaman saja, Tuhan bisa keringkan total. Untuk supaya kalau Pak Antonis mau lewat nggak becek, ya kan? Kalau Ibu Alan mau lewat nggak becek.
apalagi Ibu Francisca gitu ya. Nanti jadinya kalau becek, mereka main lumpur di jalan gitu loh. Bahkan mungkin ya, kalau saudara pakai sendal, wah sudah tertanam itu sendal di lumpur. Bagaimana bisa jalan? Tapi kita melihat Tuhan itu sempurna banget. Dia bukan sekedar membelah laut, tapi dia bisa mengeringkan dasarnya laut. Untuk apa? Kita jalan. Namanya tamu VVIP ya, kata Pak Henry bilang bukan cuma VIP saja, VVIP. Ya. Karena apa? Itu jalan yang Tuhan persiapkan buat kita. Makanya kalau kita mau jalan dalam jalannya Tuhan, jangan coba-coba kalau tidak ada jalur member. Betul? Ya. Kalau saudara nggak ada member untuk masuk di jalannya Tuhan, saudara, ya saya katakan kemarin, bukannya saudara menikmati yang namanya VIP, tetapi jadinya RIP, ya, rest in peace. Jadi kalau tidak ada member untuk jalan di jalur VIP, saudara bukan hidup tapi mati. Ya, makanya berbahagialah kita ya. Tuhan memberikan member, ya, member VIP untuk berjalan di jalurnya Tuhan. Walaupun terkadang ya ada ujian-ujian yang datang, kita berhadapan dengan gunung yang rasanya waduh ini penghambat berkat, kita mungkin berhadapan dengan musuh, wah ini juga bisa menghancurkan kita. Tetapi adakah ya orang benar akan dihancurkan? Kalau kita didampingi Tuhan, nggak usah takut Bapak Ibu. Walaupun ya perjalanan ini tidak mudah ya, apalagi kalau lihat sekarang ya perang mulai terjadi. Ya saya hanya berkata sama Tuhan, kalaupun perang terjadi, kita akan terima dampak di dalamnya. Tetapi saya yakin orang percaya tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Orang percaya akan masuk pada jalur VIP-nya Tuhan. Ya. Walaupun terkadang kita melihat, waduh ini laut mana mungkin bisa terbelah. Terus gini, udah terbelah, apakah sekejap Tuhan bisa keringkan dasar laut untuk kita jalan? Buktinya bisa loh, ya. Semalaman saja Tuhan bisa keringkan. Kalau orang kontraktor itu bisa bertahun-tahun mengeringkan itu dasar laut, tapi Tuhan hanya sekejap. Ya, sekali lagi saya bilang, Tuhan gak pernah izin kepada alam ini. Ya, Tuhan tidak pernah izin kepada gunung. Kalau dia bilang berpindah saja, bisa berpindah hanya dengan apa? Iman. Jadi mari saudara, ada kalanya kita terpenjara dengan logika, sampai-sampai kita meragukan akan kuasa Tuhan. Hari ini saya percaya, sebagaimana kesaksian tadi ya, Ibu Maria ini mengalami banyak sekali goncangan. Tetapi ada saat dimana kita bisa melihat ya, kejutan-kejutan Tuhan siapkan untuk Ibu Maria. Walaupun ini hal yang mustahil. Tetapi inilah saya mau katakan, biarlah kita taruh iman, taruh percaya kepada Tuhan. Sambil kita berkata begini, aku ini kan hamba Tuhan. Sama seperti Maria mengatakan begini di dalam ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mujizat tidak terjadi karena Maria hebat dalam iman, tapi karena Maria bersedia menjadi wadahnya Tuhan. Ya, seringkali ya kita ini ya menghambat mujizat bukan menyangkut masalah, tetapi karena kerasnya ego kita yang ingin mengatur Tuhan. Sebenarnya Tuhan cuma butuh ketaatan dan action kita. Tapi banyak kali kita dapati ya, umat Tuhan lebih banyak memerintah Tuhan, lebih banyak mengatur Tuhan. Dia berpikir dengan logikanya, harus begini Tuhan, karena ini tepat menurut logika. Harus pakai cara ini Tuhan, supaya yang mendengar itu bisa tahu bahwa saya nggak seperti itu loh. Saya hanya ingin berpesan kepada kita semua, menjalankan proses dan panggilan Tuhan. Ada terkadang kita harus hadapi benturan-benturan karena logika. Pada waktu Maria menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, pasti orang-orang akan ya menghakimi dia.
Jangan sok rohani lah. Kamu pikir hanya dengan iman bisa menyelesaikan semua? Apakah kamu bisa naik pesawat pakai iman saja? Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada kalanya kita harus menanggalkan ego. Biar Tuhan bekerja secara luas. Saya pribadi juga kadang-kala mengatur Tuhan. Saya berpikir menurut saya ini paling tepat. Tapi Tuhan bilang, no, kamu harus melihat bahwa ini cara yang paling jitu. Walaupun secara sosial kamu rasa ini tidak bisa diterima. Tetapi kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan mampu menjamah orang-orang tersebut sehingga kuasa Tuhan bisa dinyatakan, karena ada otoritas yang tak terbatas yang Tuhan akan kerjakan di sana. Ya, ada kalanya menjalankan perintah Tuhan, kita bisa kisruh loh dengan teman-teman pelayanan. Ya. Karena kita kadang-kala tidak sevisi. Sehingga orang yang melihat kita jadi rodo aneh, ya. Tapi saya berpesan kepada kita semua ya, jalankan saja apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidup saudara. Walaupun kadangkala orang berpikir ini kok aneh ya. Tetapi inilah ya saya bilang, kalau Tuhan menyuruh, lakukan saja. Jangan takut sama netizen. Amin. Ada banyak orang lebih takut sama netizen daripada Tuhan. Kalau pribadi saya sih, lakukan saja bagianmu. Walaupun mengerjakan bagian kita itu kadang-kala ditertawakan orang loh. Ya, saya pernah ditertawakan papa saya ya. Dia bilang, nggak mungkin kamu bisa hidup. Mana ada gitu ya. Hanya dengan iman dan berdoa saja kamu bisa kaya, ya, kamu bisa ini, bisa itu. Waduh. Karena dia menilainya secara logika. Dan saya tidak pernah menyalahkan dia karena dia belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Saya hanya tersenyum saja. Ya. Tetapi berjalannya waktu yang begitu panjang, baru papa saya bisa melihat bahwa apa yang dia pernah ngenyek di saya gitu ya, Tuhan bisa buktikan bahwa nggak seperti itu loh. Papa saya berjalan dalam logika, ya, tetapi saya berusaha menjalankan iman, walaupun kadangkala tak terlihat, ya. Sehingga sampai hari ini saya nggak kelihatan kurus amat kan, malah saudara makin melebar ke kiri dan ke kanan, ya. Saya melihat bahwa sampai hari ini Tuhan jamin makan minum pakai saya. Menurut papa saya jadi hamba Tuhan pasti miskin lah. Tapi saya melihat bagaimana Tuhan menjadikan saya lembut tambun gitu ya. Saudara tidak melihat bahwa pipi saya makin tembem. Karena kalau di Bandung tidak ada jam lapar Bapak Ibu ya. Karena selalu dijamu dengan luar biasa. Apalagi di Semarang gitu Bapak Ibu ya. Berjalan sama Ibu Imut, Ibu Milka, Ibu Resi ya, Ibu Brigita. Saya nggak tahu loh, mereka punya perut juga perut karet semua loh Bapak Ibu. Baru selesai makan di sini, tiba-tiba saya digoda lagi, ibu tahu kalau ada ronde Bu ya, ronde, ada yang hangat-hangat. Aduh, kadang-kala Bapak Ibu ya sudah kenyang, tapi karena rayuan yang mematikan racun buat saya manut-manut saja, ya. Ya, saya berpikir begini, ya ikut saja, karena saya nggak ada mobil. Kalau saya di Surabaya, nggak ada yang bisa menahan dan menghentikan saya langsung naik mobil. Tapi kalau di Semarang, Bapak Ibu, kalau saya sudah naik di mobilnya Ibu Brigita, mana bisa mengelak. Kalau enggak saya diturunkan di tengah jalan, saya mau naik apa gitu loh. Ya. Dan saya heran. Waduh. Mereka punya perut karet semua Bapak Ibu. Ya. Tetapi kadangkala saudara saya terbantu dengan gini. Pernah saya ingat ya. Saya mungkin 2 bulan lalu ya. 2 bulan lalu saya pelayanan di Semarang. Jadi orang yang mau konseling tuh banyak. Jadi dari pagi sampai ya cukup lama lah kita di rumah makan tersebut. Karena ada beberapa yang mau didoakan, saudara. Ya. Jadi
saya kan cuap-cuap terus dulu. Jadi saya doa, konseling di ruangan, ada ruangan VIP Bapak Ibu ya. Jadi bergantian orang saya lihat ya Bapak Ibu dengan mata kepala saya sendiri. Ibu Imelda dan kawan-kawan bisa berganti menu berulang kali. Sementara saya cuma dikasih apa saudara, teh manis. Saya sampai lirik-lirik gini, kok enak ya itu orang-orang ya. Bisa langsung pesan pisang goreng, mie, waduh macam-macam. saya cuma sebatas teh manis Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu. Saya bilang memang perut karet semua itu. Nanti setelah itu makan lagi. Wah hebat ya. Jadi kalau hidup bergaul karib dengan Tuhan dan kita pada komunitas yang tepat, menyenangkan Bapak Ibu ya. Makanya kalau kita ada komunitas yang tepat, sehati, sepikir, maka kita akan mengalami perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Namun pun dalam satu komunitas ada gesekan, ada kalanya ya saudara, kita mau tampil kayak ada orang kan mau tampil suci begitu ya. Jadi olok-olokan, kamu tuh terlalu suci, terlalu fanatik. Ya saya bilang gak apa-apa juga sih. Lakukan saja bagianmu. Diolok, dihina gak apa-apa. Ada kalanya juga saya makan banyak, sudah dilirik-lirik sama Ibu Francisca. Saya gak terganggu tuh. Malah Ibu Francisca bilang, jatahku mana? Nggak apa-apa lah ya Ibu Francisca. Kayak kemarin saya sudah makan 2 lemper, terus Ibu Francisca cuma 1. Saya lihat kok sinis banget Ibu Francisca lihat saya sudah makan 2, dia 1. Ya, saya bilang ya itu derita lo ya, kalau kan ada di meja kenapa nggak dimakan gitu. Ya jadi Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam Tuhan sebenarnya sedap-sedap pedas, sedap manis pedas gitu loh saudara. Tapi ya ketahuilah pembentukan itu memang tidak nyaman. Tetapi seperti Maria, ya kadangkala untuk menjalankan perkara mustahil mungkin kita anggap itu jalan buntu buat kita. Mungkin kita merasa waduh mengikuti jalan Tuhan buat kita macet dalam karir, bahkan juga hubungan hancur. Bahkan rasanya mental kita ini aduh terpukul banget ya menjalankan kebenaran. Tapi nggak apa-apa saudara ya, kita ingat ini firman, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Titik bagi manusia hanyalah koma bagi Allah ya. Kita merasa ini titik, game over. Itu sebenarnya bagi Allah masih koma, masih ada perkara-perkara besar Tuhan akan kerjakan. Makanya saudara ingat, kata mujizat bukan slogan motivasi, tetapi saudara amenkan saja bahwa Tuhan tahu caranya untuk melakukan hal yang terindah dalam hidup saya dan saudara. Pokoknya setiap pagi saudara doa saja. Kita perintahkan berkat dicurahkan, walaupun itu mustahil. Kita deklarasi pagi ini dan sampai menjelang malam, saya tidak akan melihat musibah, tapi saya akan melihat mujizat. Dari pagi sampai malam saya akan melihat pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Pagi sampai malam walaupun kakiku masih sakit, tapi saya percaya saya bisa jalan. Saya bisa kemana-mana. Walaupun terasa sakit itu masih ada, tetapi saya katakan saya mau tetap jalan. Saya tetap mau bersyukur sama Tuhan. Saya tidak mau terpenjara dengan di pikiran saya sakit terus, tapi saya mau melangkah. Ya, saya mau lakukan bagian saya. Saya melihat Pak Henry walaupun kaki masih sakit, mungkin jalan terasa wah perih, tetapi masih bisa tertawa saudara. Wah itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena firman Tuhan berkata orang yang bergembira itu ya, itu obat yang paling manjur. Walaupun dalam kumpul-kumpul ada kalanya Pak Henry mungkin merasa nyeri, merasa sakit, tapi bisa tertawa ya, bisa main mata dengan saya. Anugerah Tuhan. Ya bisa canda gitu ya. Wah luar biasa. Jadi walaupun dalam perjalanan hidup ini masih ada rasa sakitnya loh Bapak Ibu, tetapi jangan berhenti, melangkah saja. Ya saya terinspirasi lihat Pak Henry ini ya. Walaupun jalan itu terasa sakit,
ya pegang tongkat ajaib gitu saudara, ada kalanya tongkat itu ada keluar bintang gitu. Tapi masih tetap melangkah loh, masih memberikan motivasi, masih memberikan apa saya bilang ya, sesuatu yang bisa membuat kita tertawa, bisa membuat kita terinspirasi. Wah, itu luar biasa. Sakit boleh saudara masih alami, tetapi sukacita tidak akan pernah hilang dalam hidup saya dan saudara. Amin. Ya, saya juga lihat ya hari ini ada senyum-senyum yang luar biasa saya lihat di layar ini. Ada Ibu Brigita yang kayak orang gila senyum-senyum sendiri gitu ya. Walaupun hatinya perih, ada yang sampai gini kayak orang gila di ruangan guru. Tetapi ya, sukacita itu, tertawa itu tidak pakai bayar, tetapi efeknya luar biasa ya. Jadi walaupun beban berat sekali, tetaplah tersenyum supaya iblis tidak akan memenjarakan pikiran kita dan membuat kita nangis sepanjang hari. Udah menderita kaki sakit, mungkin lambung sakit, terus kehilangan sukacita, aduh, muka kayak monster. Haleluya. Tapi walaupun harus menahan sakit, wajah tetap tersenyum. Wah, ini yang membuat kita ada semangat kembali dalam melayani Tuhan. Ingat, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Walaupun ada terkadang kita berkata seperti Maria, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin Tuhan? Gak apa-apa. Itu logis kalau saudara bisa bertanya seperti itu. Tetapi kalau Tuhan berfirman, pasti itu akan terjadi. Nah, saya juga mengakhiri renungan saya pada pagi hari ini. Saya juga kembali bertanya di awal. Ya, adakah di sini ya yang sudah melihat bahwa perkara mustahil sih bagi saya, tapi ternyata benar loh, Tuhan membuka pintu. Bagiku memang rasanya pintu sudah tertutup, tapi Tuhan ternyata punya banyak cara untuk membuka pintu-pintu yang lain. Ya, saya ingin mendengar masukan dari saudara karena saudara mengalami ya. Jangan dengar mujizat orang lain saja, tapi katakan saya sudah pernah alami loh. Ya, coba ada di antara kita ini ada 100 lebih orang pada pagi hari ini. Bolehkah memberikan satu kesaksian di pagi ini bahwa Tuhan bisa mengubah mustahil menjadi sesuatu yang luar biasa? Ada? Coba Ibu Brigita kali ya. Sudah angkat tangan nih. Ya, coba Bu. Selamat pagi, shalom semuanya. Kesaksian saya yang barusan terjadi itu tentang waktu mengirim Austin ya, anakku ke Australia. Itu benar-benar mustahil, dalam waktu 1,5 bulan nggak nyampe itu semua langsung tembus dapat masuk ke University UTS tanpa adanya kan harus ada account balance 3 bulan mendapat 200 juta. Saya sama sekali tidak ada, sama sekali, tapi tetap tembus dan scholarship. Itu yang mujizat. 1,5 bulan langsung visa keluar, dapat scholarship tanpa embel-embel account endapan 3 bulan 200 juta. Saya juga sudah tidak punya sama sekali. Austin juga nggak pernah pergi kemana-mana, visa semuanya clear dalam waktu 2 minggu doang, masuk UTS, full scholarship selama 3 tahun. Itu benar-benar menembus tembok fakta yang nggak mungkin terjadi. Dimana teman-temannya sampai 6 bulan harus ikut tes ini, tes itu. Tapi kemarin dengan adanya dari nubuatan Tuhan lewat Bu Hesti juga bilang, Austin pasti berangkat ke Australia dan nggak perlu takut masalah biaya. Terus kemarin bulan ini Maret harus bayar uang sekolah juga sebesar 120 juta per 1 semester. Saya juga nggak ada dana. Tanggal 25 jam 7 malam dana tiba-tiba masuk. Besok Austin jam 9 call. Good bad news. Terus bayar jam 5 sore, kalau enggak aku di drop out. Ya untuk jam tanggal 25 tuh masuk dana 120 juta, ternyata masih dipotong bla 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 bla. Jadinya saya cuma bayar 96 juta. Dan itu pas Tuhan yang sedia ini. Pas.
tanggal 25 jam 7 malam dana masuk, tanggal 26 uangnya kabur. Tapi itu amazing, itu benar-benar amazing, benar-benar saya juga nggak kepikiran uang dari mana, benar-benar pasrah, nggak tahu dari mana uangnya. Tapi di saat kita pasrah, nggak kepikiran, malah di situ Tuhan kerja. Tapi kalau dengan logika seperti utang-utang saya saat ini ya bingung, tiap hari ada jatuh tempo ya Bu ya, Iya. malah berat dipikir secara logika, malah berat. Ini yang uang sekolah nggak kepikir, bisa udah tiba-tiba tersedia loh Bu Esti. Itu Amin. benar-benar amazing gitu kemarin. Nggak tahu bang dari mana, pokoknya bukan salah kirim juga sih, nggak ada yang narik. Itu kiriman dari Tuhan. Jadi memang untuk kita hidup benar memang harus betul ya, supaya Tuhan melihat hati. Jadi saya juga sebagai orang baru yang benar-benar ke Tuhan, nggak berani untuk nyakitin hati Tuhan sedikit pun, nggak mau terlewatan. Itu kesaksian saya yang bulan ini terjadi. Itu Amin, aja luar punya biasa. Tepuk kesaksian. tangan, haleluya. Aduh, sampai nangis. Ya, Tuhan tidak pernah tutup mata. Ya, Amin. Tuhan nggak pernah tutup mata saat kita berhadapan dengan kebutuhan-kebutuhan mendesak. Karena Austin punya berkat tersendiri dan tidak ada yang dapat menghambat jalur berkat itu untuk Austin. Makanya tetap semangat ya Ibu, walaupun beban berat tetap semangat. Saya tutup dengan kesaksian Pak Oce ya. Kemarin saya pergi ke perusahaannya Pak Oce ya. Tahu-tahu Pak Oce ada, mana Pak Oce di sini ada ya. Pak Oce kesaksian Ya, gini. shalom. Ya, saya sangat diberkati karena begini. Pak Oce punya perusahaan mau dibeli orang katanya. Jadi untuk uang tanda jadi 100 juta. Dan itu Pak Oce bilang dalam kondisi butuh banget karena itu tahun lalu ya Pak Oce atau apa? Karena mau Idul Fitri jadi mesti bayar Ya, karyawan, tunjangan tahun lalu. tunjangan dan sebagainya, dan Pak Oce di titik ratapan yang sangat besar katanya gitu ya. Tahu-tahu ada orang datang dan memberikan DP 100 juta. Dan ternyata Bapak Ibu ya, singkat cerita, orang itu nggak jadi beli. Saya berpikir gini, DP-nya orang itu juga sudah sungkan, berarti sudah hangus ya. Tapi saya yakin bahwa begini ya, itu memang bukan pembelinya, tetapi dia sedang membawa berkat di tempatnya Pak Oce. Karena Pak Oce butuh untuk tunjangan karyawan-karyawannya dan pengeluaran-pengeluaran lainnya. Wah, itu hebat sekali, saya bilang. Tuhan itu dahsyat. Di saat Pak Oce bilang, waduh dari mana ini berkat, tahu-tahu ada orang DP. Dan ternyata orang itu jadi malu karena apa? Dia nggak jadi beli, ya. Nah, ini saya bilang, berkat itu datangnya tak terduga. Saat semua jalan tertutup, itu kemujuran itu Tuhan kasih. Makanya walaupun Pak Oce menghadapi keadaan-keadaan yang mungkin ya dalam tanda kutip masih terpenjara dengan pergumulan, tetapi selalu ada cara Tuhan untuk memberikan kunci, memberikan berkat, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, saya mau bilang walaupun dalam kondisi seperti ini Pak Oce tetap setia loh, luar biasa loh. Saya lihat dalam pelayanan Dorea Pak Oce tuh walaupun beban begitu berat selalu tersenyum. Itu yang saya lihat ya, selalu tersenyum dan nggak pernah muka murung, semangat terus saya lihat. Ya, Amin, amin. saya tidak pernah Pak Oce datang dengan muka murung atau marah-marah di Dorea, enggak. Selalu dengan semangat dan penuh sukacita. Itu yang saya lihat. Saya tidak sedang memuji Pak Oce karena Pak Oce hadir pada pagi hari ini. Enggak. Tanpa Pak Oce pun hadir pada pagi hari ini, saya bilang saya sangat terberkati. Selama mengenal Pak Oce, enggak pernah saya lihat dia datang di Dorea dengan muka murung, padahal pergumulannya itu berat. Tetapi sukacita itu tidak pernah hilang. Ya, karena apa? Masih punya kekuatan amunisi di dalam Tuhan.
Pak Ocha, terima kasih untuk inspirasi senyumnya yang luar biasa ya. Sama-sama ya. Anggaplah Kasih. sinetron belum selesai karena Jackie Chan belum berakhir sinetronnya, episodenya masih ada beberapa episode. Jadi Ya, udah final. Jangan. Udah final minggu ini. jadi ini masih episode yang horor-horor Bapak Ibu ya. Tapi yakinlah endingnya itu pasti indah. Amin. Amin, amin. Oke, saya rasa sekian firman Tuhan. Jangan pernah cari jalan pintas walaupun berada di jalan buntu. Percaya ada jalan Tuhan yang lebih luar biasa yang tak terlihat. Karena saya lihat di jalan buntu pun bangsa Israel dapat pertolongan Tuhan. Oke, Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya. Segala kemuliaan untuk Tuhan.